Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Kita jumpa lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan mempelajari materi IPS kelas 8 semester 1 bab 1 yaitu tentang ASEAN. Dengan menyimak video ini diharapkan kalian nanti dapat memahami sekilas negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN, diantaranya 1. Negara Indonesia, 2. Malaysia, 3. Singapura, 4. Laos, 5. Thailand, 6. Kamboja, 7. Filipina, 8. Vietnam, 9. Brunei Darussalam, dan yang ke-10 adalah Myanmar. Sebelumnya kita simak video ini, diharapkan kalian nanti dapat memahami sekilas negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Kemudian kita menyimak dulu, kalian harus tahu bagaimana sejarah ASEAN itu berdiri. Selain sejarah ASEAN, kalian juga harus mengetahui deklarasi Bangkok, prinsip ASEAN, dan semboyan ASEAN. Kita lanjutkan tentang sejarah ASEAN. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Sedangkan negara-negara anggota ASEAN berdasarkan tanggal menjadi anggota adalah urutannya Indonesia. Ini masuk menjadi anggota ASEAN tanggal 8 Agustus 1967. Malaysia tanggal 8 Agustus 1967. Singapura tanggal 8 Agustus 1967. Thailand 8 Agustus 1967. Filipina 8 Agustus 1967. Brunei Darussalam juga 8 Januari 1984. Sedangkan Vietnam tanggal 28 Juli 1995 dan Laos tanggal 23 Juli 1997 serta Myanmar tanggal 23 Juli 1997, dan yang terakhir adalah Kamboja tanggal 30 April 1999. Nah, dari situ kita ketahui mana-mana negara yang tergabung dalam ASEAN itu yang lebih awal. Adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut mengemukakan atau menjadi inspirasi karena situasi di kawasan pada era 1960-an dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antara negara kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu kestabilan kawasan sehingga menghambat pembangunan. Nah, dari situlah maka pemrakarsa ASEAN dari beberapa negara tersebut mengadakan perundingan, itu sejarahnya tentang ASEAN, dengan menandatangani deklarasi Bangkok. Kita lanjutkan penandatanganan deklarasi Bangkok.
Di sini penandatanganan deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh menteri-menteri luar negeri yang pada saat itu mewakilinya antara lain Narcisco Ramos dari Filipina, Adam Malik dari Indonesia, Tanat Koman dari Thailand, dan Tun Abdul Razak perwakilan dari Malaysia, serta S. Raja Ratman dari Singapura. Lanjut pada prinsip ASEAN. Di sini ada 4 prinsip yang disepakati dalam ASEAN. Yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Yang kedua, komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN. Yang ketiga, menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lain dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional. Serta yang keempat adalah mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan yang mendasar. Pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia serta pemajuan keadilan sosial. Dari situ kalian bisa lihat gambar lambang ASEAN yang merupakan simbol adanya semboyan ASEAN, yaitu satu visi, satu identitas, dan satu masyarakat. Gambar tersebut dilambangkan seperti pohon padi yang terikat. Situ terlihat ada 10 pohon padi yang terikat, yang menunjukkan keanggotaan 10 negara ASEAN itu terikat dalam satu organisasi ASEAN dan menjalankan misinya, menjalankan prinsipnya dalam kegiatan organisasi selanjutnya. Baiklah, mari kita mengenal sekilas negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Yang pertama adalah negara Indonesia. Kepala negara di Indonesia tentunya kalian sudah tahu, yaitu Presiden. Kepala pemerintahan juga dipegang oleh Presiden. Ibu kota Indonesia, Jakarta. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Mata uangnya berupa rupiah. Sedangkan untuk populasi penduduknya di tahun 2016 sekitar 261,1 juta jiwa. GDP atau Gross Domestic Product pada tahun 2017 ini terlihat 1.015 miliar US dollar. Sedangkan GDP atau Gross Domestic Product per kapitanya ini masih di tahun 2017 sekitar 3.871 US dollar. Untuk wilayah Indonesia luasnya kurang lebih sekitar 1,9 juta km persegi.
Untuk negara yang kedua yaitu Malaysia. Malaysia di sini dikepalai oleh seorang raja sebagai kepala negara. Sedangkan kepala pemerintahnya dipegang oleh Perdana Menteri. Ibu kotanya Kuala Lumpur. Hari kemerdekaan tanggal 31 Agustus. Bahasanya Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Di sini menunjukkan populasi di Malaysia itu penduduknya beragam. Dan populasinya di tahun 2016 sekitar 31,19 juta jiwa. Sedangkan untuk luas wilayahnya di sini sekitar 329.887 km persegi. Jadi kita bisa membandingkan dengan wilayah di Indonesia. Yang ketiga adalah Singapura. Kepala negaranya dipegang oleh presiden. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri. Ibu kota Singapura. Hari kemerdekaan 9 Agustus. Bahasanya Inggris, Cina, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Mata uang berupa dolar Singapura. Dilihat populasi penduduknya itu hanya 5,61 juta jiwa. Ini juga tahun 2016. Sedangkan untuk gross domestic produknya di sini sangat besar karena dilihat dari luas wilayahnya dan jumlah penduduk di sini sekitar 311,3 miliar. Ini di tahun 2017. Untuk per kapitanya sekitar 55,252. Ini juga tahun 2017. Kita lanjutkan pada negara Laos. Kepala negaranya masih presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kota Vientiane. Hari kemerdekaan 2 Desember, bahasa Laos, Prancis, dan Inggris, mata uang kip atau lak. Sedangkan dilihat dari populasinya 6,76 juta jiwa tahun 2016, karena sensusnya ini kita lihat datanya di tahun 2016. Luas wilayahnya kurang lebih sekitar 237,955 km persegi. Kalian simak negara yang kelima, yaitu Thailand. Kepala negara raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kota Bangkok, hari kemerdekaan 5 Desember. Bahasanya bahasa Thai, orang Thailand di sini. Mata uangnya baht. Dan kalian bisa melihat populasi penduduknya juga kecil, 68,86 juta jiwa. Untuk gross domestic produknya juga sekitar 4.003,6 miliar. Luas wilayahnya sekitar 513,120 km persegi. Kita lanjut negara Kamboja. Kepala negara sama raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kota Phnom Penh, hari kemerdekaan 9 November. Bahasa yang digunakan Khmer, Prancis, dan Inggris. Mata uangnya berupa riel. Kita lanjut untuk Filipina, negara yang ketujuh, yaitu kepala negaranya dipegang oleh presiden, kepala pemerintahnya juga presiden. Jadi sama dengan Indonesia, ini
kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden, ibu kota Manila. Hari kemerdekaan 12 Juni, bahasa Filipino atau ada juga bahasa Tagalog dan Inggris. Mata uangnya berupa peso. Kita lanjutkan untuk Vietnam. Kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, ibu kota Hanoi. Hari kemerdekaan 5 September, bahasa Vietnam, mata uang dong. Lanjut pada negara Brunei Darussalam. Kepala negara Sultan, kepala pemerintahan perdana menteri, ibu kota Bandar Seri Begawan. Hari kemerdekaan 23 Februari, bahasa Melayu, Inggris, dan Mandarin. Mata uang dolar Brunei. Untuk populasinya sekitar 423,136 jiwa. Untuk luas wilayahnya di sini negara Brunei itu sangat kecil, yaitu sekitar 5,7 km persegi. Tapi potensi alamnya sangat bagus sekali. Yang terakhir adalah Myanmar. Kepala negara presiden, kepala pemerintahan juga presiden, ibu kota Nay Pyi Taw. Hari kemerdekaan 4 Januari, bahasanya Burma, mata uang kyat, populasi 52,87 juta jiwa. Luas wilayahnya 676,578 km persegi. Itu tadi sekilas tentang negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Kalian bisa mengamati peta negara-negara ASEAN di sini terlihat dalam satu kawasan di Asia Tenggara. Karena letak geografis ASEAN berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Nah, di sini sebagian besar negara yang tergabung dalam ASEAN itu berada di Asia Tenggara. Selanjutnya kalian bisa melihat kembali simbol-simbol yang dimiliki oleh negara yang menjadi anggota ASEAN dalam bentuk bendera. Tentunya sudah tidak asing lagi, kalian bisa mengamatinya sehingga nanti kalian lebih memahami. Demikian tadi sekilas tentang negara ASEAN. Semoga bermanfaat. Kalian nanti bisa menambahkan pembelajarannya, kalian buka di buku paket. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.